Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya kita kan hanya bisa merasakan, susah membuktikan. Cuma saya berkatakan ya di tempat beberapa pertemuan terakhir minggu ini sudah saya bisik-bisik tuh, saya terbuka. Silakan buka di YouTube. Jangan kaget ya, saya bilang kalau nanti ada perkara yang menarik perhatian publik di Mahkamah Agung akan berubah. Dan benar prediksi saya. Oke, sudah ada prediksi katanya dari Kang Asep, sebetulnya ini bisa berubah. Tapi Kang Asep juga mengatakan nih Prof Gayus, berdasarkan pasal 253 KUHP, Hakim Agung tidak punya kewenangan untuk tolak kasasi dengan perbaikan. Benarkah demikian? Tidak benar. Yang benar Suruh gimana? dia tunjukkan saya di mana saya baca berkali-kali, berulang-ulang. Oke, ini kami sambil membuka ya, pasal 253. Tidak ada larangan di situ. Oke. Jadi menurut Pak Asep salah? 7 tahun saya berkarir di sana. Saya mutus tambah kurang kasasi itu. Ini dia, Prof. Coba. Kalau dari sini kan dikatakan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? Apakah benar cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya? Betul. Kalau begini berarti sebetulnya bukan tidak ini punya ada lagi nih. kewenangan, Habis tapi saya di punya. bawah ada ini. Ini panjang sekali. Maksudnya Bapak kalau sudah ada pertimbangan tolak kasasi harusnya tolak semua. Boleh dengan perbaikan. Begini. Kalau menurut Asep tidak boleh. Dia boleh berpendapat, tapi begini. Hakim di Indonesia itu bukan juri di Amerika yang cuma guilty or not guilty, titik. Ya. Kita punya kebebasan hakim untuk menggunakan keadilan yang dipandang diyakini bahwa itu keadilan. Sangat bebas, tidak terkait. Ini betul dan ini memang dilakukan. Mana nggak dilakukan? Jadi artinya Kalau tolak dilarang, kasasi tapi dengan perbaikan boleh. saya tanya ada nggak larangan itu? Apakah dilarang hakim menambah di tingkat kasasi? Dan dilakukan berpuluh tahun sampai hari ini. Jangan saya cuma 7 tahun, yang puluhan tahun tidak pernah dibatasi kasasi tidak boleh menambah atau mengurangi. Ya. Bukan juri di Amerika Serikat. Gitu. Oke, jadi kalau Tunjukkan saya yang mana yang dilarang. Pak Herman? Kalau saya Kalau tafsir mungkin, ya itu tafsir. kalau saya lihat tadi dari siang tadi Pak Hakim mantan Hakim Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep, menyangkut masalah kalau penolakan, misalnya ditolak, disebutkan putusan ini ditolak, tapi tahu ada perbaikan di putusan. Ya. Nah, saya mungkin awam juga tidak tahu, mungkin Pak Gayus lebih apalagi praktek di Mahkamah Agung. Kalau bayangan saya memang, walaupun saya sudah melihat juga ada putusan-putusan yang seperti itu. Tolak, tahu ada perbaikan. Betul. Gitu. Nah, sementara secara awam mungkin ini masyarakat melihat tolak putusan, berarti tidak bertolak, berarti seolah berlaku yang lama. Ya. Mungkin itu awam. Sama Tolak seperti kasasi, PN atau PT. Itu. Saya pun juga merasa begitu. Tapi apakah berdasarkan pengalaman, berdasarkan mungkin jurisprudensi, tolak ini mungkin yang dimaksud itu tolak secara keseluruhan, tapi ada bagian-bagian yang penting itu bisa diperbaiki, itu sudah menjadi jurisprudensi. Nah, jadi kalau yang di mata Pak Anu tolak seolah tidak ada perbaikan lagi. Nah, kita pun juga, tapi apapun itu tuh sudah merupakan putusan, Betul. ya kan? Jadi itu sudah berlaku. Nah, jadi menurut saya itu hal yang lazim dan. Ya. Tapi kalau sekarang kembali kepada saya terutama ya, putusan ini saya sudah memperkirakan. Saya juga memperkirakan putusan terhadap Ricky Rizal insya Allah akan berubah. Karena Keyakinan saya Ricky Rizal pertama dari awal kan sudah permintaan untuk menembak ditolak. Permintaan untuk backup pun sebenarnya sudah dinyatakan. Tapi kan perbuatannya itu tetap sepertinya terbukti hanya hukumannya yang dikurangi. Ya, maksudnya ini kan tentu kita kan kembali ke kita. Ya. Apa pendapat kita? Pendapat kita konsisten dari awal dan sudah memprediksi. Di MA kita yakin ada artinya tingkat kematangan Hakim Agung, tingkat apa kita berubah. Namun demikian kita kecewa belum bisa memenuhi harapan kita untuk bebas. Tapi namun demikian sebagai manusia, Ricky Rizal keluarganya pasti ada terima kasih kepada Hakim Agung. Walaupun kita minta ketenangan suatu saat ajukan PK. Oke. Itu intinya. Artinya perdebatan masalah putusan itu tadi. Pak Martin, selesai sudah perjuangan kalian karena putusan kasasi yang telah memutus seumur hidup yang bisa PK hanya terdakwa, jaksa tidak bisa PK. Dan kalaupun PK tidak ada larangan putusan PK melebihi putusan yang dikasasi. Jadi maksimum putusan terhadap Sambo adalah hukuman seumur hidup. Bahkan kalau
Sambo mengajukan PK, ada kemungkinan seumur hidup atau dikurangi. Tanggapan Anda? Ya itu Jadi perjuangan hukuman mati sudah berakhir. Iya. Mengenai Verdi Sambo ya, saya pribadi nggak keberatan. Karena norma hukum kita yang baru, yang hidup ini, itu mengakomodir nilai-nilai hak asasi manusia. Ya. Seberapapun salah Verdi Sambo, ketika undang-undang itu diketok, seluruh warga negara harus menyetujui itu. Nggak ada pilihan lain. Jadi yang Anda protes apa? Yang kita protes adalah Putri Chandrawati. Ya. Kenapa Putri Chandrawati diproses? Dia mendalilkan ada pemerkosaan, membuat Sambo marah dan bisa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Jelas ini, karena tuduhannya tidak terbukti. Maka pemicu dari tindak pidana ini adalah Putri Chandrawati. Nggak ada Putri, tidak mungkin Joshua meninggal. Tidak ada kata-kata Putri nih. Tapi kalau tidak ada Ricky, ya, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau tidak ada kata-katanya Putri, itu pasti nggak terjadi. Nah makanya dari hal ini sangat disayangkan sekali, itu kortingnya 50% itu gede banget gitu Bang Hotman. Saya juga memang dari awal bilang kalau hukumannya itu huruf, ya, saya juga ya menurut saya itu nggak adil. Tapi kalau 20 tahun, 18 tahun adil lah itu. Karena kan nanti ada PB segala macam. Karena memang kita juga harus lihat juga keluarga korban gitu loh. Ya. Karena di sini yang dirugikan adalah keluarga korban. Ya. Yang ditinggal Joshua keluarga korban. Yang juga sedih juga keluarga korban. Nah ini kenapa sih seperti nggak ada empati. Nah tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Herman mengenai bebas ya. Yang saya bingung begini, kalau cuma hanya Verdi Sambo yang nggak mau bebas, nih yang lain mau bebas. Terus siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana ini gitu loh. Nah tapi tetap kalau saya berharap Mahkamah Agung segera merilis putusan ini. Saya tertarik, saya benar-benar mau mempertimbangkan itu isi-isi pertimbangannya. Sehingga bisa mengkorting vonisnya Putri. Kalau begini kita curiga. Tapi kenyataannya sudah tidak mungkin naik lagi. Iya nggak masalah. Itu fakta yang harus kita terima. Res judicata preferitate habeas. Ya sudah mau apa lagi? Nah, saya curiga dengan konstruksi putusan yang seperti ini ya. Saya lihat akan ada perubahan peran dan juga perubahan sistematika terjadinya perbuatan ini. Saya curiga jangan-jangan motifnya ini berubah lagi sekarang. Di tingkat MA? Karena Putrinya rendah nih. Masa disamakan seperti Kuat? Oke. Pak Herman? Saya tanggapi sedikit. Tadi Martin kan bilang, kalau tidak ada Putri, oke, itu masalah Putri bukan urusan kita. Tapi kalau tidak ada Ricky, apa? Masalahnya apa? Ricky justru udah menolak. Kemudian dia dalam kondisi di bawah kuasa. Dia kan masih karyawan. Baik. Jadi dia menjalankan bukan mendukung untuk pembunuhan. Tidak. Dia hanya dipanggil membawa mobil. Bawa mobil datang dan dia tidak tahu keduren 3 mau dihabis itu tidak ada, dia tidak di pikirannya. Malah pada saat kejadian begitu goncangnya dia ketemu dengan ajudan yang lain ditanya ada apa Bang? Bengong sampai jadi itu di luar. Pak Susno mau menanggapi? Saya tanggapi. Malam ini bagus sekali untuk kuliah hukum ya, mungkin berapa semester ya. Tapi rakyat Indonesia malam ini menunggu bukan hanya kuliah hukum yang sudah tamat malam ini. Bukan hanya flashback tentang peristiwa. Hukumnya sudah ending ya? Sudah ending. Tetapi adilkah ini? Hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Kita lihat wajah orang tuanya tadi. Kita lihat bagaimana polisi mempertaruhkan jabatannya. Kapolri sudah 3 kali ditegur presiden. Tidak terungkap 4 kali. Tidak terungkap pasti dia dicopot. Kabaris-Krim. Kemudian perwira-perwira bawahan yang punya masa depan bagus. Ditipu oleh kasus ini. Ada yang dipecat, ada yang dihukum. Hakim enak saja menjatuhkan vonis korting 50%. Kemudian kortingnya pun tidak adil. Ricky, bagaimana? Inilah rasa keadilan ini yang tidak dimiliki oleh Hakim Agung kita. Dan sehingga orang menilai, oh pantas Hakim Agung banyak ditangkap. Oh pantas perkara banyak lolos. Oh pantas, oh pantas. Dan satu lagi, saya mohonkan ada perbaikan di dalam hukum kita. Masa MK hanya melarang jaksa untuk banding APK. Terus terdakwa boleh. Lantas terdakwa boleh kalau dia mengajukan terdakwa masih boleh PK. Usulkan saya jadi wakil presiden. Iya, saya. Asal berpartai. Kemudian satu lagi. Lantas
keluarga terdakwa, keluarga korban, bagaimana dia cari keadilan? Ya. Akan terima saja dengan ini. Ya. Oh, MK kita tidak juga memikir ke situ. Kita harapan adalah kepada anggota DPR untuk merubah undang-undang itu. Mudah-mudahan Bapak ini jadi anggota DPR. Nggak mau jadi anggota Oke, DPR. baik. Wapres. Baik. Wapres. Tadi Pak Susno mengatakan di mana keadilannya, terutama kalau sudah melihat wajah dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Nanti mudah-mudahan di segmen selanjutnya kita bisa bergabung dengan ayahanda almarhum Brigadir Yosua. Tetaplah bersama kami pemirsa di Hot Kontroversi.